Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Waita Tiri, biasa dipanggil Wai. Aku baru aja menginjakan kaki di usia 30 tahun, jadi sebenarnya sudah bukan di 20s ya, tapi still fresh out of the 20s karena baru banget menginjakan kaki. Tapi memang hal ini yang mau aku bahas itu masih berhubungan kok dengan 20s karena berangkat dari pertanyaan aku selama aku di umur 20-an. Ntar aku geser ke sini ya, biar kedengeran, biar bisa ya. Oke, aku punya satu pertanyaan yang selalu bergumul di otakku adalah, di sini setuju nggak kalau kehidupan umur 20-an tuh nggak karuan banget? Bener-bener kayak hidup tuh nggak tahu mau dibawa kemana. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke depan, ke belakang, terus tahu-tahu ngegas, tahu-tahu ngerem. Bener-bener nggak tahu arahnya kemana. Dan sebenarnya kurang lebih rasanya tuh kayak naik angkot, tapi abang angkotnya udah mau pulang, tapi dia nggak mau ngoper kita ke abang angkot yang lain, jadi modenya udah need for speed, yang buru-buru, yang penting kita turun terus pulang dia. Kurang lebih rasanya kayak gitu kalau misalnya kita berada di umur 20-an. Tapi sebenarnya kalau aku ngomong ke teman-teman, ke banyak orang di sekitarku, sebenarnya memang ya hidup aja sih kayak gitu ya. Emang hidup itu tidak terprediksi aja sih sebenarnya. Dan kalau misalnya aku bisa mendeskripsikan umur 20-an atau just kehidupan in general dengan satu kata, aku bisa bilang katanya adalah uncertainty atau ketidakpastian. Kenapa aku bilang ketidakpastian? Karena sebenarnya sepanjang umur 20-an atau dalam hidup kita itu tuh banyak dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berangkatnya itu dari ketidakpastian. Oke, pertanyaan-pertanyaan kayak, aku mau jadi apa sih? Aku tuh udah di jalan yang benar belum ya? Ini tuh pilihan yang tepat enggak? Aku tuh mau seriusin orang ini atau enggak? Terus aku tertinggal enggak ya? Gitu. Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari ketidakpastian. Dan kayaknya memang sepanjang hidup pertanyaan-pertanyaan kayak gini akan selalu ada sih. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari pertanyaan ini, ya sebenarnya expected. Karena di usia 20-an itu tuh kayak semacam transisi antara ketika kita remaja yang kita masih bisa hidup dengan YOLO ya, tapi kita juga harus mendadak masuk ke usia dewasa yang dimana kita dikasih tanggung jawab banyak untuk nyari duit, untuk memenuhi ekspektasi semua, padahal kita ngerasa kita masih kecil. Kita ngerasa, aduh aku masih awal 20-an, padahal orang-orang melihatnya kayak, wah gila 20-an udah dewasa gitu, padahal kita di dalam hati kita masih belum siap. Nah, kalau melihat ekspektasinya, mungkin mirip-mirip ekspektasi orang-orang ke kita, itu mungkin mirip-mirip sama ekspektasi kita waktu kita kecil ngelihat ke orang umur 20-an. Seakan-akan orang dewasa itu adalah orang kaya yang bisa tiba-tiba beli rumah, yang rumahnya bagus, akses kemana-mana deket, terus bisa mendapatkan pasangan yang sempurna, dan bisa menikah dengan bahagia. Terus soal kerjaan bisa kerja yang petantang-petenteng depan laptop tapi gajinya ratusan juta, kita kan bayangannya gitu waktu kita kecil. Padahal sebenarnya mungkin banyak yang relate di usia 20-an yang kita lakukan adalah sakit perut karena asam lambung kebanyakan minum kopi, atau sakit jiwa, mau gila menghadapi kehidupan di umur 20-an. Ya masih jauh dari ekspektasi, tapi ya namanya kehidupan kan tadi tidak pasti. Aku pribadi, aku tuh bukan orang yang suka ketidakpastian. Aku apa-apa tuh harus di-plan, ini kalender aku. Tidak setiap hari kayak gini, but most of my days look like this. Karena aku tidak suka menjalani hidup atau kayak bangun, menjalani hari kalau nggak jelas. Karena aku ngerasa bingung, karena aku ngerasa linglung, bukannya aku kayak sok sibuk ya. Tapi ngerasa kalau nggak ada plan hari ini mau ngapain, ya udah seharian nggak bakal ngapa-ngapain. Kebanyakan aku seperti itu, makanya aku terbiasa planning hari-hari aku. Dan ini hal yang aku pelajari bahwa sebenarnya kadang-kadang nggak bisa sih aku memberlakukan hal seperti ini ke semua lini kehidupan aku. Karena hidup itu nggak melulu bisa kita kontrol, karena hidup itu tidak pasti. Kita tidak bisa punya kontrol atas segalanya, tapi ya udah gitu. Dan seiring berjalannya waktu aku belajar untuk
menerima ketidakpastian hidup. Dan aku pengen sharing sedikit bagaimana journey aku, apa yang aku pelajari dari journey aku untuk embracing uncertainty di lini kehidupan aku sebagai orang yang gak suka dengan uncertainty. Yang pertama, aku belajar bahwa keluar comfort zone itu tidak melulu buruk. Untuk orang yang tidak suka perubahan seperti aku, keluar comfort zone itu menyeramkan sekali. Tapi 8 tahun terakhir aku selalu berkarir di bidang yang sama, yaitu kreatif marketing. Di dunia kreatif itu kan tidak ada hal yang pasti sebenarnya, jadi agak kontradiktif dengan diriku yang suka dengan kepastian gitu. Tapi entah kenapa aku seneng, entah kenapa aku merasa kayak, iya ini nggak pasti sih, tapi aku menemukan kesenangan di situ. Dunia kreatif buat aku itu adalah bentuk ketidakpastian yang menyenangkan. Akhirnya aku belajar bahwa, oh ternyata ada ya hal tidak pasti yang seru. Ya karena aku udah tua ya, jadi aku udah cukup banyak bekerja di banyak kantor, ada yang full time, ada yang part time, ada yang freelance. Tapi di semuanya selalu role-nya sama di bidang kreatif dan aku selalu suka. Dan aku jadi merasa bahwa ternyata ada sedikit form of ketidakpastian yang mungkin kalau teman-teman di sini tidak suka dengan ketidakpastian, pasti akan ada satu hal yang tidak pasti tapi teman-teman tuh sebenarnya suka. Salah satunya misalnya contohnya aku adalah di bidang kreatif. Yang kedua adalah kita tidak selalu bisa mengatur jalannya kehidupan. Ini yang aku coba terima, mungkin susah ya, tapi aku coba terima bahwa memang hidup itu kita nggak bisa milih. Banyak hal yang kita tidak bisa pilih dalam kehidupan, keadaan yang dikasih ke kita, yang terjadi di kita itu belum tentu bisa dipilih. Tapi kita akan selalu bisa memilih gimana kita mau bersikap. Jadi keadaan yang terjadi terhadap aku, itu aku tidak bisa pilih kadang-kadang atau most of the time. Tapi aku bisa memilih aku mau bersikap bagaimana menghadapi keadaan itu. Contohnya mungkin di sini banyak yang relate. Aku adalah sandwich generation, aku anak perempuan pertama, cucu pertama, dan satu-satunya cucu yang udah kerja. Jadi ekspektasinya, mungkin di sini banyak yang relate ya sandwich generation, ekspektasinya tuh kalau kita harus bisa ngerawat, harus bisa bantu secara finansial, tapi harus bisa juga jadi role model. Kalau kita bisa terbang, mau bisa tembus pandang juga diminta, tapi masalahnya kita belum bisa sekarang. Jadi memang tuntutannya banyak. Tapi itu kan bukan sesuatu pilihan ya. Mungkin di sini banyak yang relate bahwa menjadi sandwich generation itu bukan pilihan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap menghadapinya. Kalau aku tersenyum, udah ketawa aja gitu karena sebenarnya tahta tertinggi dari menerima kenestapaan kehidupan adalah ketawa. Emang kehidupan tuh harus diketawain aja. Dan itu berlanjut ke poin aku yang ketiga, hidup itu kadang kidding, hidup tuh bercanda. Ya nggak selalu sih, tapi most of the time hidup itu banyak bercandanya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Hal-hal tidak pasti itu biasanya kadang-kadang lucu, kadang-kadang sedih, tapi ya udahlah ya dibawa ketawa aja gitu ya. Sedikit cerita, 3 tahun lalu aku memutuskan untuk daftar S2 ke Harvard University. Terima kasih. Aku daftar cuma satu kampus, aku cuma pakai satu beasiswa dan aku daftar dengan mindset kalau misalnya keterima aku S2, kalau nggak keterima ya udah nggak usah S2, aku bisa cari cara lain. Dan keterima, wow kehidupan nomor 1. Kedua, selama aku di sana, aku mendalami sebuah isu tentang bullying. Jadi aku S2 itu mendalami tentang pembelajaran informal untuk anak-anak dan isu yang aku dalami adalah isu bullying. Sebagai penyintas bullying, aku memutuskan untuk mendalami isu itu dan aku bikin buku anak. Dan aku bikin buku anak yang diangkat dari kisah nyata penyintas bullying di Indonesia. Tiba-tiba buku itu ditawarin untuk jadi kurikulum. Dibuatlah kurikulum yang ternyata dicantumkan di website Harvard secara official. Terima kasih. Yang ternyata dicantumkan secara official dan sudah dipakai di beberapa sekolah di Amerika Serikat. Wow, kehidupan nomor 2. Tapi balik lagi ke judul yang tadi, hidup itu kan kadang kidding ya, hidup tuh gak selalu bahagia gitu. Jadi ketika aku di Harvard, ketika aku kuliah, aku tuh sering banget panic attack. Aku sering banget nangis, gak jelas kenapa juga.
aku sering mengurung diri di kamar, dan ketika aku ke psikolog, aku baru menemukan satu hal. Jadi ada seseorang ketika aku di sana yang constantly try to steal the spotlight dari aku di kampus. Jadi ketika orang-orang lagi merhatiin aku atau lagi ada sesuatu yang center of attention-nya di aku, orang ini tuh pasti narik. Orang ini tuh pasti kayak mindahin center of attention-nya ke dia. Dan itu bikin aku insecure awalnya. Karena aku ngerasa mungkin aku membosankan kali ya sampai orang ini harus kayak save the day dengan narik conversation-nya untuk pusatnya jadi di dia. Tapi ternyata setelah aku ngomong ke psikolog, mungkin bisa jadi itu adalah wujud dari rasa iri. Karena aku juga baru belajar bahwa ketika orang iri sama kita, itu kayak draining energi kita juga. Walaupun bukan kita yang iri. Dan dari situ aku mengetahui bahwa aku dibully. Yang itu adalah bullying sosial. Jadi menarik itu adalah bullying sosial. Jadi lucunya adalah aku di sana belajar soal bullying, mendalami soal bullying, aku nulis buku tentang bullying, tapi aku dibully juga at the same time. Dan aku terkena general anxiety disorder. Wow, kehidupan nomor 3. Apa yang bisa aku lakukan? Ketawa. Ya udah, mau gimana? Namanya hidup kan. Jadi inilah bentuk up and down kehidupan yang cukup drastis ya. Nah, selanjutnya aku mau bahas sedikit soal terus gimana sih caranya aku bisa dealing with uncertainty sebagai orang yang sangat tidak suka uncertainty, dan aku yakin bukan aku doang. Mungkin di sini banyak teman-teman yang juga tidak suka dengan ketidakpastian hidup. Yang pertama, cari pegangan. Ini mungkin udah sering ya dibilang kalau bingung cari pegangan. Ya begitu juga hidup, emang harus cari pegangan. Bukan cari pegangan as in cari jodoh, ya itu juga cari jodoh juga, tapi cari pegangan in terms of gimana caranya supaya kita bisa punya sense of control atas hidup kita. Contoh, aku itu orangnya sangat perasa, aku sangat emosional, aku gampang nangis. Dan sebenarnya hari ini karena aku membahas tentang uncertainty, ada pembahasan tentang sandwich generation, aku tuh udah kepikiran pengen bawa approach-nya itu yang menyentuh, yang kayak relatable, yang membuat kita secara kolektif berkaca-kaca bersama melihat struggle ini. Tapi aku tahu kalau kayak gitu aku pasti nangis. Dan nangis aku tuh bukan yang kayak nangis itu bukan. Nangisnya kayak nangis jelek gitu loh. Jadi aku tahu itu akan mengganggu, makanya sense of control aku adalah dengan mengubah cara aku bercerita menjadi, ya mungkin teman-teman lihat tadi ada meme, komedi. Ya coping mechanism aja, coping mechanism. Itu adalah cara aku mempunyai sense of control. Nah, yang kedua adalah punya prinsip atau nilai yang diperjuangkan. Ini juga pegangan, dan ini pegangannya mungkin lebih jauh ke depan ya. Ini bisa membantu kita ada yang pasti di antara hal-hal yang tidak pasti. Yang aku lakukan, kalau aku disuruh milih prinsip atau pegangan hidup yang mau aku perjuangkan, aku mau memperjuangkan pendidikan yang aman untuk anak-anak. Pendidikan yang aman dan nyaman. Makanya aku akhirnya memperluas riset aku ke dalam isu bullying dengan aku bikin buku baru yang insya Allah akan rilis tahun ini, doain aja. Terima kasih. Dan bukunya memang ditargetkan untuk ya umur-umur kita segini. Enggak sih, kita udah gak seumuran, aku udah umur 30. Tapi ya umur-umur ya 20-an lah, supaya kita bisa ikut andil dalam mencegah dan menangani bullying yang ada sekarang. Dan ini juga terjadi di banyak lini masa kehidupan aku ya. Lini karir juga aku memutuskan untuk berkarir di sebuah platform pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak, belajar secara terpersonalisasi dan inklusif. Jadi kayak ini cara aku buat nunjukin bahwa aku tuh punya pegangan dalam hidup aku. Aku berkarir dan aku berkarya itu ada prinsip yang aku pegang. Jadi itu cara aku supaya ya nggak ancur-ancur banget hidupnya, nggak carut-marut banget gitu. Selanjutnya adalah mungkin di sini banyak yang sering, mungkin ada juga sih kaum mendang-mending ya. Sebenarnya mendang-mending tuh oke kok dilakukan ketika kita misalnya belanja atau kayak beli barang. Atau kayak misalnya beli barang supaya kita nggak konsumtif banget, supaya nggak terlalu banyak yang dibeli, itu sebenarnya boleh mendang-mending. Tapi dalam hidup nggak usah mendang-mending. Karena hidup itu kan jalannya beda-beda ya. Jadi aku merasa karena semua orang itu menjalani hidup yang sama-sama tidak pasti, jadi aku melihat bahwa kita tuh nggak pernah di depan, kita nggak pernah di belakang.
Karena kita nggak pernah ada tempatnya aja di kehidupan ini gitu. Semua orang jalannya beda-beda, milestone-nya beda-beda. Yang terakhir adalah ya balik lagi mungkin kayak yang tadi ya, aku ketawain aja, jalanin aja, nikmatin aja hidup. Sebenarnya ketidakpastian itu tuh ada enaknya juga. Karena dengan tidak pasti, kita tuh jadi punya semacam apa ya, hope atau kayak harapan ketika melihat ke depannya. Kita bisa bilang, oh ya udah belum bisa, ya udah nanti coba lagi. Akan selalu ada nanti di depannya. Nanti coba lagi, nanti perbaiki. Atau misalnya, kalau tiba-tiba di tengah jalan aku nggak suka karir yang ini, aku mau switch karir, masih ada kesempatan. Aku mau lanjut studi, masih ada kesempatan. Justru itu semua hasilnya ada karena ketidakpastian itu. Hal-hal itu bisa kita lakukan karena hidup tidak pasti. Dan justru itulah the beauty of life, the beauty of uncertainty yang harus kita rayakan. Intinya, aku mau menyampaikan bahwa aku, kamu, kita semua itu menjalani hidup sama-sama carut marut lah ya, kita nggak sendirian. Jadi jalanin aja, huru-haranya, ketawain aja hidupnya, rayakan senangnya, dan yang terakhir terima ketidakpastiannya. Terima kasih.